Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan menerangkan tentang Imam Mahdi akan muncul dari Indonesia. Ini penjelasan Buya Ar-Radhi. Dalam suatu kajiannya, Buya Ar-Razi mengatakan bahwa Imam Mahdi besar kemungkinan muncul dari Indonesia. Namun soal kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu. Dalam perspektif Islam, Imam Al-Mahdi adalah sosok pemimpin akhir zaman yang akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kedamaian. Sosok beliau dinanti umat Islam dan hingga kini keberadaannya masih misteri. Kemunculan Imam Al-Mahdi merupakan satu dari tanda dekatnya hari kiamat. Banyak pemikiran tentang akhir zaman saat ini, di mana semuanya sedang merindukan kedatangan Al-Mahdi. Maka muncullah istilah Al-Mahdi Al-Mu'tazar, Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Di manakah dia berada? Di manakah dia berasal? Bangsa apakah dia? Atau suku apakah dia? Untuk mengetahui masalah ini, tidak ada jalannya kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, kita tidak menemukan secara eksplisit tentang Imam Mahdi. Tetapi umat Islam beruntung punya sumber ilmu kedua, yaitu As-Sunnah atau hadis Nabi. Ada dua sumber paling apik menjelaskan masalah ini, yaitu Imam Daud dan Imam Al-Hakim. Imam Abu Daud menyebutkan sekitar 8 atau 9 hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Salah satunya menyebutkan tentang asal-usul Imam Mahdi yang derajat hadisnya hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Imam Al-Mahdi adalah dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Itroti artinya darah dagingku. Kita tak perlu iri dengan itu, karena nikmat Allah kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan At-Tirmizi menyebutkan, aku tinggalkan kepada kamu dua beban yang berat, yaitu Kitabullah dan Ahlul Baitku. Dalam hadis At-Tirmizi disebutkan, Ahlul Baitku, itrohku. Untuk diketahui pewaris Nabi itu ada dua, yaitu para ulama, pewaris para Nabi dan para habaib, Sayyid atau Syarif. Maka kita wajib menghormati mereka, meskipun mereka manusia biasa, tapi jangan pernah menanyakan nasab mereka. Pertanyaannya, jika Al-Mahdi disebut dari keturunan Rasulullah, maka keturunan Rasul yang terbanyak di manakah saat ini? Inilah kabar gembira sekaligus menakutkan bagi saya. Untuk diketahui, para ahli nasab seperti Rabithah Alawiyah atau dari kalangan keturunan Husain maupun Hasan, mampir semua sepakat Dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi itu terbanyak di Indonesia dan sekitarnya. Meskipun banyak tersebar di India, Uzbekistan, Cina, Mesir sampai ke Maroko, namun keturunan Nabi paling banyak ada di Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua nasab terputus kecuali nasabku. Kemunculan Al-Mahdi bisa jadi sangat dekat. Tanda kemunculannya dapat dilihat dari tanda ini. Jika di dunia terjadi banyak prahara, tidak hanya di Indonesia tapi sifatnya global.
Jika bumi dipengaruhi ketidakadilan secara global, maka Al-Mahdi akan muncul sebagai juru selamat. Apakah muncul dari Indonesia? Jika melihat persentasi jumlah habaib di dunia, maka yang terbanyak ada di Indonesia. Tetapi kita tidak boleh memastikan sepenuhnya karena rahasia ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Buya Ar-Razi berpendapat bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW saat ini paling banyak yang ada di Indonesia. Ahlul Bait atau para habaib sekarang paling banyak di mana? Bukan di Yaman, karena Yaman adalah negara kecil. Cuma di Yaman ada satu daerah yang banyak dihuni habaib, yaitu Tarim Badharamaut, tempatnya Habib Umar bin Hafizah. Bahkan ada beberapa kabilah suku yang tidak ada di Yaman. Justru ada yang bertahan di Indonesia. Nah, ini indikator bahwa besar kemungkinan Imam Al-Mahdi akan muncul di Indonesia. Ini adalah kalkulasi ilmiah. Kabar baiknya, jika fitnah Dajjal telah muncul, maka Al-Mahdi akan muncul. Sebagaimana Dajjal mulai disembah dan diikuti banyak orang, bisa jadi Imam Al-Mahdi juga sudah punya murid sekarang. Demikian penjelasan singkat Buya Ar-Razi tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. Namun, perlu diingat paparan ini sekedar prediksi hasil analisa. Hanya sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.